Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay. Now we are studying about basic concept of teaching speaking to children ya, meeting 6 ya, pertemuan ke-6. Kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Tidak kerasa satu pertemuan lagi, pertemuan ke-7. Setelah itu nanti UTS ya. Cepat ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sebuah konsep dasar tentang bagaimana pengajaran speaking terhadap anak ya untuk di usia pembelajaran muda. Ini ada visi misi, bisa kalian lihat. Kemudian ini ada perasaan, ya ini untuk renungan hati kita ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran di mana yang diharapkan setelah kalian mendapatkan ilmu pelajaran di hari ini. Jadi kalian itu diharapkan bisa menjelaskan teori dasar tentang pengajaran speaking untuk anak. Kemudian juga dapat mengidentifikasi teknik dan strategi yang efektif untuk mengajar kemampuan berbicara atau speaking ya melalui praktek dan role play. Kemudian mendesain kegiatan pembelajaran berbicara atau speaking yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan anak. Kemudian dapat menerapkan aktivitas speaking berbasis permainan dan situasi nyata pada anak yang ada di dalam kelas. Nah, ini tujuan harapannya bisa tercapai semua keempat indikator ini ya, atau keempat tujuan pembelajaran di pertemuan ke-6. Baik, today we are studying about basic concept of teaching speaking to children. Pernah mendengar pembelajaran khususnya pembelajaran speaking untuk anak-anak atau pembelajar muda? Bagaimana sih caranya gitu ketika kita mengajarkan yang kita hadapi itu pembelajar muda atau anak-anak untuk mengajarkan berbicara bahasa Inggris. Ada yang mengajar di tingkat SD? Ada di sini? Tingkat PAUD? SMP? Nggak ada. SMP kelas 1 ini masih termasuk ya, sampai 12 tahun ya. Oke, gimana menurut kalian menghadapi ketika kalian menjadi seorang guru, kemudian kalian akan memberikan sebuah materi pembelajaran speaking kepada anak-anak pembelajar muda? Contoh, kita ambil di SD. Nah, gimana itu? Pasti kan akan berbeda ketika kita mengajar di tingkat orang dewasa atau SMA, pasti ada perbedaan ya. Kemudian tingkat kampus, apalagi itu ya, sudah menjadi mahasiswa pasti berbeda. Nah, menurut kalian gimana ini menghadapinya? Bagaimana caranya gitu? Ada yang tahu? Hah? Memberikan lewat musik. Oke. Caranya gimana? Apakah hanya diberikan lewat musik saja? Gimana caranya? Gimana? Nah, yo. Lewat musik, medianya lewat musik. Oke, tapi gimana caranya, metodenya? Konsepnya itu seperti apa? Apakah hanya kita berikan aja musik, bahasa Inggris cukup gitu? Tidak. Gimana caranya? Bernyanyi bersama. Oke. Ada lagi? Dikasih tahu vocabnya. Ya, ada lagi? Yang lain? Oke. Kita lihat di sini ya, di mana basic atau dasar konsep dasar pembelajaran speaking untuk anak ya. Gini, ini ada menurut si Cameron tahun 2001 dan Scoot ya tahun 1990. Ini teori dasarnya yaitu si Scoot dan Tebreng ya. Nah, kemudian dimixkan
dengan teori yang sekarang kutipan dari si Cameron tahun 2021. Di mana learn language through direct and concrete experience, not theory. Dia mengatakan concrete experience, not theory. Jadi, belajar bahasa ini melalui pengalaman langsung atau nyata atau konkret, bukan berdasarkan teori. Contoh seperti apa tadi? Kita berikan lagu bahasa Inggris, kemudian anak-anak nanti suruh mengikuti, ya kan? Nah, bukan teori. Kalau teori seperti apa sih pembelajaran speaking itu? Kalau menurut teori, ngapalin. Mana lagi? Nah, kalau teori ini kita lebih cenderung diberikan kepada pembelajar usia dewasa. Teorinya seperti ini dipraktekkan sesuai dengan teori. Nah, karena ini yang kita hadapi itu pembelajar muda, jadi pembelajarannya secara nyata, gitu ya, sesuai dengan pengalaman. Contoh, kita berikan nyanyian lagu-lagu bahasa Inggris yang mereka sudah familiar nyanyi. Balonku ada 5 menggunakan nyanyian bahasa Inggris satu-satu, kan ada ya satu-satu aku sayang ibu, kan one by one I loving his father, gitu kan. Nah, itu langsung di kelas kita ya diberikannya, jadi anak-anak itu langsung, bukan teori ya, jadi langsung praktek gitu, nyata gitu ya. Nah, ini kemudian selain itu lewat langsung atau konkret atau nyata bisa juga melalui apa? Enjoy fun activities that influence performance ya, moments ya. Jadi lewat aktivitas yang menyenangkan ya. Kemudian seperti apa aktivitas lewat yang menyenangkan itu? Bisa lewat tadi nyanyian, sudah ya. Bisa games, gerakan-gerakan tubuh, kemudian bisa dengan cerita, itu juga bisa ya. Gitu. Kalau games umpamanya yang sederhana, lihat di sekitar kelas umpamanya. Benda apa yang bisa dipegang kemudian bisa duduk? Kita di benda itu apa? Ya, pasti kan kursi. Tapi apa tuh berarti bahasa Inggrisnya gitu kan? Nah, nanti anak-anak menyebutkan seperti itu ya. Jadi bendanya ada nyata. Kemudian apalagi selain lewat games, selain lewat nyanyian, selain lewat cerita, apalagi? Tadi diperhatikan ya, perhatian yang spontan, yang singkat. Perhatian yang singkat tuh seperti apa? Kayak tadi. Contoh, kita memberikan sebuah instruksi kepada siswa open the door sambil kita membuka atau menunjuknya. Nah, itu juga sudah bisa. Mereka mengulang percakapan kita, open the door berarti membuka pintu ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Melalui imitasi dan repetisi. Nah, tadi ya, kita bisa harus memberikan sebuah aksi nyata kepada anak. Jangan jauh-jauh yang ada di sekitar kelas atau di dalam kelas aja, gitu ya. Nah, itu biasanya karena yang dihadapi itu pembelajar muda berbeda dengan orang dewasa. Kemudian selanjutnya yaitu I'm a teacher, teaching speaking to children. Tujuannya ini, tujuan pembelajaran mengajarkan anak berbicara itu untuk apa sih? Goals-nya itu ya. Tujuannya itu apa? Pasti kan ada tujuannya ya. Kita melatih anak membaca ada tujuannya. Kita melatih anak mendengarkan ada tujuannya. Nah, di sini kita melatih anak berbicara bahasa Inggris pasti ada tujuannya, mempunyai tujuannya. Yang pertama untuk apa sih tujuan itu?
melatih anak berbicara? Ya, percaya diri, berani berbicara bahasa Inggris, helping children become confident in speaking English, ya. Berani dulu nih mentalnya nih, mau salah, mau bener, yang penting si anak bisa mengucapkan bahasa Inggris. Contohnya apa? Menggunakan say hello, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian selain say hello, menanyakan kabar udah ya, say hello tadi. Apalagi meminta tolong menggunakan bahasa Inggris. Jadi pede aja gitu ya. Nah, melatih keberanian ya, percaya diri. Kemudian untuk apa lagi? Encouraging children to use simple experience in real life context ya. Jadi mendorong anak untuk menggunakan ucapan yang sederhana dalam konteks nyata. Tadi minta tolong, kemudian apalagi say hello, good morning, gitu kan, menanyakan kabar, ya, itu kan konteks kegiatan sehari-hari, menanyakan apa kamu sudah makan belum, menanyakan hobi, menanyakan rumahnya di mana, itu kan sering ya, kegiatan sehari-hari. Kemudian developing basic communication skill, not just memorizing word ya. Jadi melatih atau mengembangkan keterampilan berkomunikasi dasar, bukan untuk menghafal sebuah kata. Ya tadi komunikasi dasar itu salah satunya menanyakan kabar, bertanya nama, alamat rumah, minta tolong dan sebagainya. Itu hal-hal yang basic. Ya, sampai di sini paham? Goals-nya itu tujuan pembelajaran speaking itu. Paham ya? Oke. Kemudian yaitu speaking teaching technique. Nah, ini bagaimana kita memberikan pembelajaran bahasa Inggris itu. Tekniknya seperti apa? Karena yang dihadapi itu pembelajar muda, young learners. Yang pertama yaitu ada yang namanya praktik, ya, praktek. Nah, ini bahwa dikatakan this effective emphasize revision atau drilling and practicing simple pronunciation to building confidence. Praktek ini atau berlatih ini dikatakan bahwa kegiatan yang menekankan pengulangan drill, mengulang-ulang. Contohnya, this is a book, book, sambil dilihat atau sambil dipegang atau sambil dilihatkan, book, berulang-ulang ya. Pen, pen, ya sambil dipegang sama kita, pen, serta gitu ya. Nah itu kan drill ya. Untuk apa sih pembiasaan cara pengucapan yang sederhana? Melatih speakingnya, melatih pronunciation-nya. Jadi sambil dilihat apa yang ada di barang-barang di kelas, kita langsung praktekkan, lihatkan contoh konkretnya kepada anak yang ada di dalam kelas itu sendiri. Itu akan lebih mengena dibandingkan dia menghafal, katanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada tipe atau type of practice activities. Ya, ini ada beberapa jenis praktek yang efektif katanya dalam pembelajaran speaking untuk pembelajar muda. Yang pertama apa? Repetition drill. Tadi ya, mengulang. Perkataan diulang-ulang ya, perkataan dari dasar kosakatanya, benda-benda yang ada di kelas, kemudian apalagi selain benda-benda yang ada di dalam kelas, benda-benda yang ada di dalam tas yang anak-anak punya, itu juga ya bisa mengulang. Oke. Oke, lihat, look at your bag. Contohnya, kita lihat. What is this? Sambil kita tunjuk kepada bukunya, ya.
Dia bilang book. Oke, repeat again. Book, book, book. Kalau lebih dari satu, apa bacanya? Ngomongnya books menggunakan huruf S karena lebih dari satu. Kalau umpamanya hanya satu, itu ada hanya book. Terus kita buat pegang kedua buku. Bukunya ada dua, berarti books gitu. Sambil diceritakan. Kenapa dia bilang books? Karena lebih dari satu. Kita dulu, kemudian nanti si siswa menirukan, mengikuti apa yang kita ucapkan atau apa yang guru ucapkan. Kemudian substation drills itu seperti apa? Dibuat yang awalnya hanya vocabulary, book atau books. Kita berikan contoh kalimat. I have a book. I have a book sambil dibuka. Bisa juga I have to a book. Bisa seperti itu ya. I like banana. I like apple. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuat kalimat yang sederhana, ada yang namanya di situ diskusi atau tanya jawab. Contoh seperti apa? Guru menanyakan, "What is this?" Sambil ditunjuk apa yang kita mau tanya. Nanti si anak menjawab, "This is my pen." Contoh gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain itu dipraktekkan ya, siswa berlatih. Contoh dua orang percakapan pendek, yang satu bertanya, yang satu menjawab. Jadi setelah mereka awal tahapannya, mereka mengulang apa yang mereka dengar, kita contohkan dulu, seorang guru mencontohkan dulu cara pengucapannya. Kemudian setelah diucapkan, kemudian anak-anak mengulangi atau mengikuti apa yang mereka dengar. Kemudian setelah itu ada bentuk kalimat yang awalnya hanya satu vocabulary dipraktekkan menjadi satu kalimat. Setelah menjadi satu kalimat, dibuatlah percakapan. Ada pertanyaan, ada jawaban, dialog singkat cukup untuk dua kalimat. Yang satu bertanya, yang satu menjawab. Itu sudah cukup karena yang kita hadapi itu pembelajar muda. Setelah mereka bisa, dipraktekanlah, suruh maju ke depan seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, ini yang selanjutnya tentang bermain peran atau role play. Menurut si Laodices 1987, ini teori dasarnya bahwa dikatakan role play ini teknik pembelajaran yang melibatkan siswa bermain peran dalam situasi tertentu. Contohnya apa? Mengembangkan keberanian berbicara. Tujuannya role play ini pertama tadi untuk keberanian anak. Yang kedua untuk memahami ya. Yang ketiga apa? Meningkatkan imajinasi atau kreativitas anak itu sendiri. Nah, ini role play atau bermain. Langkah-langkah role play itu untuk bermain peran seperti apa? Yang pertama ada yang namanya preparation atau persiapan. Seperti apa? Kita guru memperkenalkan contohnya apa nih yang akan dibutuhkan ya. Topiknya apa? Temanya seperti itu ya. Contohnya tentang buah-buahan. Nanti disebutkan buah-buahan apa saja yang mereka ketahui, yang mereka sukai. Kemudian modeling, memberikan sebuah contoh. Tadi ya, aku sukanya pisang. Berarti mereka nanti memberikan atau menyebutkan ya. Kemudian setelah itu ya guru kalau ada bahan contohnya, guru bisa membawa contoh buah-buahan sambil dimakan atau pisang untuk mencontohkan bahwa si guru itu memang sukanya makan pisang. Setelah itu dari memberikan contoh, praktiklah atau latihan.
siswa berlatih dalam kelompok kecil, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Kemudian selain itu berlatih setelah bisa anak ditampilkanlah di depan kelas atau disebut dengan performance ya, penampilan. Setelah penampilan, setelah beres, guru harus memberikan umpan balik. Umpan baliknya seperti apa? Memberikan sebuah pujian. Mau itu cara pengucapannya belum tepat atau yang sudah tepat, kita harus memberikan sebuah pujian. Oke, good, very good. Sangat bagus, excellent. Karena yang kita hadapi itu pembelajar muda. Jangan disalahkan, diberikan sebuah motivasi dan selalu diberikan pujian. Ini langkah-langkah bagaimana ketika kita akan memberikan sebuah praktek kepada anak tentang role play atau bermain peran. Nah, ini ada contoh macam-macam kind of role play untuk for children ya. Yang pertama temanya at the market, kemudian in the classroom, at the zoo, at the restaurant. Ini contoh dialog singkatnya, berarti hanya 2 orang. How much in the apple? Dia menanyakan harga buah apel ya. Si B bertanya it is 2.000 rupiah. Cukup satu kalimat pertanyaan, satu kalimat jawaban. Untuk anak-anak cukup ya, hanya 2 atau satu kalimat, satu kalimat. Yang simple aja dialognya ya. Kemudian ada juga contoh in the classroom, yang lainnya juga ya. Jadi jangan terlalu banyak membuat di dialog karena yang menghadapi itu kita pembelajar muda. Oke, ini ada sebuah teori pendukung tentang tadi ya pembelajaran speaking bahwa dikatakan communicative language teaching atau CLT ini menurut si Riker dan si Roger ya tahun 2001. Pembelajaran bahasa ini harus menekankan kepada penggunaan bahasa untuk komunikasi nyata, bukan sekedar struktur. Jadi komunikasinya real, biasa kegiatan sehari-hari, daily activity yang berkaitan dengan anak-anak atau pembelajar muda gitu ya. Kemudian role play ini dan atau role play dan juga praktik ini harus disesuaikan ya. Karena kenapa? Untuk melatih anak menggunakan bahasa secara kontekstual. Gunakanlah kalimat yang singkat, yang mudah dipahami oleh anak itu sendiri. Kemudian menurut si Vygotsky bahwa bahasa ini berkembang melalui interaksi sosial. Betul ya, karena yang awalnya hanya satu kata bisa berkembang menjadi sebuah kalimat dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Contoh kita membahas tentang buah-buahan. Apple, banana. Bisa membuat kalimat, jadikan kalimat ya, bisa. Contohnya, I like banana, I like apple, seperti itu ya. Nah, kemudian si Vygotsky juga berkata bahwa anak itu belajar paling baik melalui aktivitas bermain dan eksplorasi, bukan ceramah. Kenapa bukan ceramah? Karena yang dihadapi itu anak pembelajar muda, jadi langsung praktek ya. Kemudian berimajinasi, bereksplorasi, lebih kreatif lagi. Berbeda pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran orang pembelajar muda. Kemudian lewat juga bisa role play atau bentuknya role play, praktik, bukan belajar by doing atau belajar sendiri. Tidak ya, itu untuk belajar sendiri itu untuk pembelajar orang dewasa. Kalau orang anak-anak, pembelajar muda itu lebih condongnya kepada role play atau praktek. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham? Oke. Ya, ini ada contoh kegiatan di kelas tentang shopping time. Siapa yang suka shopping? Semuanya suka shopping ya? Jajan ya. Shopping itu bukan berarti kita harus ke mall aja ya, ya. Jajan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Melatih penggunaan ekspresi transaksi sederhana. Langkah-langkahnya yang pertama guru menyiapkan gambar buah dan uang mainan. Ini berkaitan dengan karena si shopping ya, shopping time waktunya berbelanja. Guru mencontohkan dialog jual beli,
kemudian siswa berpasangan, satu menjadi penjual, satu menjadi pembeli. Setelah latihan, pasangkan tampilkan di depan kelas. Ini langkah-langkah untuk tadi ya, role play ya, atau kegiatan mempraktikkan kelas. Sudah kebayang belum? Kebayang ya? Kemudian ini ada dialognya. Si murid A, good morning. B-nya good morning. Can I help you? Yes, I want some apples. Here you are. Thank you. You are welcome. Ini percakapan yang sangat sederhana ya. Tentang solving time gitu. Karena yang tadi yang kita ajarkan itu pembelajaran mudah, jadi harus step by step pembelajarannya ya. Nggak mesti harus langsung banyak banget. Kemudian kegiatan role play-nya di restoran. Seperti apa di restoran? Contohnya apa? Bisa memesan makanan. Berarti kalau di restoran ada apa aja yang berperannya? Ada yang menjadi pramusaji, bisa kan? Ada yang menjadi pelanggannya, ya, waitersnya, ya. Ada yang menjadi orang yang memakannya, ya kan? Seperti itu kan biasanya ya. Kemudian orang yang berdatang itu berpesan menu kepada si waitersnya, ya. Sudah kebayang ya bagaimana kita ada di situasi di restoran atau di tempat makan. Itu disesuaikan nanti ya tugas-tugas ininya apa orangnya dia tugasnya yang satu sebagai apa yang satu sebagai apa sesuaikan dengan tema atau judul yang akan kita lakukan atau di role play kan seperti itu ya. Oke, ini ada latihannya. Yang pertama, jelaskan perbedaan utama antara praktis dan role play dalam pengajaran speaking untuk anak. Kemudian berikan 3 contoh aktivitas pembelajaran speaking praktis yang bisa diterapkan di kelas anak usia SD. Nah, ini kelompoknya buatkan skenario role play bersama teman. Ini nanti kita bikin role play, bisa temanya di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana saja di taman boleh bebas ya. Ini ada tema dan tujuan pembelajarannya, kosakata yang digunakannya apa saja, langkah-langkahnya, kegiatannya seperti apa, kemudian contoh dialognya, dan nanti dipraktikkan di kelas. Silakan nanti dibagi kelompok, mau 2, mau 3 boleh. Yang tadi temanya boleh di sekolah, boleh di taman, boleh di market, boleh di mana saja, everything. Ya, paham ya? Oke, kalau paham, nah ini referensinya. Silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan dikerjakan.